Ya memang ya, kalau kita ingin hemat, kita harus menjadi petani mandiri, tidak ketergantungan obat-obatan kimia, ya, tidak ketergantungan pupuk-pupuk kimia, ya. Memang tetap harus kita pakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman kita. Di video sebelumnya, saya sudah membagikan perkembangan tanaman padi yang hanya menggunakan kohe atau pupuk kandang di usia 30 hari pun tidak kalah dengan tanaman saya yang sudah 2 kali menggunakan pupuk kimia tabur. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Kali ini saya akan melakukan pemupukan tabur yang ketiga atau pemberian pupuk tabur pada tanaman padi saya yang ketiga pada usia 35 HST. Ya. Jadi saya di sini memberikan pupuk yang ketiga. Tujuan dari pemberian pupuk tabur yang ketiga ini adalah karena yang sebelumnya ya saya memberikan pupuk di usia 4 hari, 18 hari ya. Nah, saya juga memberikan ZPT 2 kali. Nah, ketika ada anakan padi atau tunas anakan padi baru, ketika saya berikan pupuk yang ketiga ini di usia 35 hari, tujuannya adalah agar tunas-tunas baru yang tumbuh ini juga bisa tumbuh maksimal ya. Jadi anakan padinya tetap produktif. Nah, ini ya, saya masih menggunakan NPK Ponska ya, dengan luas lahan 1250 meter persegi. Di aplikasi pupuk tabur ketiga ini saya baru memberikan dosis yaitu 75 kilo ya. Nah, sahabat tani, kalau memang lahan sahabat tani itu sudah subur ya, ketika sahabat tani sudah aplikasi, misalnya lahan sahabat tani itu 2500 meter persegi, tapi dengan aplikasi pupuk NPK Ponska ini dengan takaran 75 kilo, itu tanaman Pak sahabat tani itu sudah bagus, baik secara anakan, baik secara pertumbuhan ya, masih daunnya pun masih terlihat hijau, walaupun masih terlihat di sahabat tani seperti tanaman saya ini memang sudah agak semu kuning. Karena apa? Di lahan saya ini sangat sulit sekali kita atur airnya. Kadang kita saat pemupukan ya, itu belum ada 1 minggu sudah turun hujan. Jadi secara nutrisi pupuk tabur yang kita berikan itu tidak bisa maksimal. Makanya saya sesering mungkin mengaplikasikan pupuk atau nutrisi yang lewat daun. Karena apa? Di lahan saya ini juga ya, sahabat tani, bajaan sawahnya atau olahan tanahnya itu tidak merata. Entah memang tukang olah tanahnya ini atau tukang baja ini memang nggak bisa atau gimana. Memang saya cermati dari awal saya tanam tidak pernah bisa rata ya. Padahal meskipun airnya kecil, airnya cukup, airnya besar, saya perhatikan tetap saja. Nah, seperti yang di depan saya ini ya, ini lahannya itu cepat kering karena yang kanan dan kirinya atau yang bersebelahan dengan pematang sawah itu pasti sulit sekali untuk dikurangi airnya. Jadi makanya saya juga aplikasi pupuk ini sedikit-sedikit sahabat, karena kan
ketika kita aplikasi pupuk langsung banyak, nanti kalau ada tanaman yang pertumbuhannya kurang maksimal ya, stok pupuk yang kita miliki itu masih ada. Nah, sahabat tani, di video saya sebelumnya ini sahabat tani kita ada yang memberikan komentar dan juga masukan buat kita para petani ya, agar tidak harus ketergantungan terhadap produk-produk kimia ya. Masukan beliau atau komentar beliau yaitu bernama Justina, ini entah kalau saya panggil ibu aja lah biar agak lebih sopan ya. Ibu Justina Elia ya. Beliau berkomentar, kalau mau hemat pakai sistem organik bosku, cukup micin sama bawang merah, bawang putih saja, jos anakannya. Ya memang ya, kalau kita ingin hemat, kita harus menjadi petani mandiri, tidak ketergantungan obat-obatan kimia ya, tidak ketergantungan pupuk-pupuk kimia ya. Memang tetap harus kita pakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman kita. Di video sebelumnya saya sudah membagikan perkembangan tanaman padi yang hanya menggunakan kohe atau pupuk kandang di usia 30 hari pun tidak kalah dengan tanaman saya yang sudah 2 kali menggunakan pupuk kimia tabur ya. Dari segi anakan ya, pertumbuhan tanaman itu juga masih tetap bisa normal. Nah, seperti inilah yang saya suka dari sahabat-sahabat ya. Jadi kita harus kreatif ya. Walaupun saya membuat metode ya, metode yang saya bagikan ke sahabat-sahabat tani, ini sahabat tani jadikan pembanding. Tidak harus saklek, tidak harus terpaku dengan satu metode saja. Mana yang bisa hemat kos ya, bisa hemat pupuk kimia, bisa hemat pestisida ya. Itu yang sahabat tani terapkan. Karena tujuan kita bertani ya, di luar tanaman hasil yang maksimal, kita itu harus yang kita tujuan awalnya itu dapat kelebihan atau keuntungan dari kita bertanam atau bercocok tanam seperti entah apapun itu ya. Jadi agar kita tidak ketergantungan terhadap pupuk subsidi, pupuk kimia yang lain yang non subsidi ya. Kalau memang ada metode-metode baru, sahabat tani bisa terapkan, minimal uji coba dulu sedikit, nanti bagaimana hasilnya baru sahabat tani terapkan untuk keseluruhan ya. Saya sangat suka dengan ide-ide baru dari sahabat-sahabat tani seperti ini. Oke, segitu dulu video saya kali ini ya. Jadi semoga sahabat tani bisa jelas ya tujuan saya memberikan pupuk yang ketiga ini ya. Dasarnya pun harus ada. Kenapa sih harus pupuk ketiga ya? Kenapa harus 3 kali? Terus kenapa dosisnya harus sedikit-sedikit ya? Sahabat tani, mudah-mudahan jelas. Tadi kita tidak terlalu jor-joran terhadap penggunaan pupuk kimia. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah berkunjung. Semoga pertaniannya dilancarkan dan hasilnya pun maksimal. Oke, salam sehat, salam satu lumpur, istimewir. Terima kasih. Kena bayar.